Yang ikutin ya. Dari ketujuh ini, mana yang paling banyak masalah? Insya Allah, penglihatan nggak ada masalah ibu, pendengaran nggak ada masalah ibu, penciuman bagus, pengecapan bisa rasain asin, manis dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita lupa sama yang namanya satu bagian, taktil. Taktil itu adalah peraba, dan peraba itu bicara tentang emosi bocah. Kalau ada anak dikasih baju baru, kemudian dia marah-marah sambil karena ada mereknya, langsung maksudnya itu. Dan anak merek terus rasanya risih, bermasalah di taktil, bukan anaknya nggak bisa diem. Contoh risih padahal kan salah, nggak tahu ilmunya. Ini ilmunya nih. Daripada ibu salah bicara, jangan-jangan masalahnya ada di merek belakang sini. Oke, kita bicara taktil apa lagi? Anak yang tadi toksik tadi, apa rauli, nggak bergerak taktil sama vestibularnya. Contoh yang tadi Bapak kan naik pohon itu dapat taktil nggak? Dapat. Meskipun nggak mungkin anak 2 tahun naik pohon, tapi saya kasih contoh. Ya. Pada saat dia naik pohon itu kan permukaannya kasar kan, maka dia akan gesek-gesekan, taktil dia dapat, peraba dia dapat. Maka saraf-saraf emosinya dia sedang dimatangkan oleh raba-rabaan barang yang kasar. Ketika emosinya bisa kita matangkan, ditambah ketika usia TK dikenalkan nama-nama emosi. Ketika dia nangis, kenapa kamu nangis? Gak tahu. Kenapa? Harus tanya sama sebelahnya. Kenapa dia nangis? Itu pisangnya diambil. Guru TK-nya langsung bilang, oh kamu marah ya. Dia merasa marah, kemudian nangis, tapi dia nggak tahu namanya. Tapi dia bisa merasakan, tapi nggak tahu namanya. Kita ngajari namanya, itu namanya kamu marah. Itu namanya kamu sedih. Tapi untuk bisa melakukan itu, maka taktilnya jalan dulu. Bening semua. Ini bening itu saya jadi bingung, terlalu cepat apa enggak. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sama anak usia 0 sampai 2 tahun? Ya, yang harus dilakukan adalah usia 0-2 tahun di teori yang lain, tugasnya anak bayi hanya satu, tugasnya anak bayi. Nangis, lapar, kenyang, bangun tidur, yang nggak nangis semua pasti tidur. Pupuk di celana, dimandiin, nangis kan? Nah, satu-satunya yang bikin dia nggak nangis apa? Satunya lagi deh, kalau satunya tidur ya. Ini satunya lagi yang bikin dia nggak nangis. Itu sedang taktil. Saat dia nangis, kemudian dikasih ASI kan, kemudian antara pipinya anak sama, mohon maaf, bagian ibu yang ASI itu nempel, kulit kan, skin to skin. Kemudian tangan ibu mopok-mopok, taktil, begini, 2 tahun. Itu pentingnya ASI 2 tahun, karena itu regulasi emosi itu dimulai dari 2 tahun dengan cara memang ibunya ngasih anak. Maka muncul pertanyaan, gimana dengan ibu yang ngasihnya nggak keluar? Karena ada pertanyaan itu kalau saya ngomong begini. Terus gimana Pak Bayu kalau asinya nggak keluar? Terus akhirnya pakai dot, boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Tapi ngasih dotnya juga digendong. Nah, mumpung anaknya dot bisa buat ngapel, nyapu, nyetrika, goceng, buknawis, John, kan turu. Anaknya ngasih dot kan tidur kan? Ibunya bisa nyapu, bisa nyetrika, lupa dia nggak ditimang-timang. Yang terjadi adalah sekitar 3 minggu atau 1 bulan, sekitar 3 minggu yang lalu saya parenting di daerah Jambusari sana.
Ada ibu bertanya sama saya, Pak, anak saya itu kalau di rumah aman, tapi kalau di tempat rame ngumpet di belakang, ngumpet nggak mau maju, nangis. Pertanyaan saya langsung tembak, dulu 2 tahunnya ASI nggak Bu? Karena itu, jadi psikologi itu sebenarnya banyak cegatan-cegatannya. Langsung, kok Bayu tahu kalau saya nggak ASI 2 tahun nggak keluar Pak? Berarti ibu ngedot kan, kasih dot maksudnya. Iya, ibu pasti nggak ibu timang kan, ibu taruh di kasur. Iya Pak. Nah, karena pada saat seorang bayi disusui dan ditimang, dia sedang belajar tentang secure, tentang keamanan dirinya. Maka tema-tema insecure nggak muncul. Dia aman di lingkungan. Kenapa? Bayangkan, dia 9 bulan 10 hari ada dalam rahim ibu, walaupun gelap, tapi dibawa kemana-mana. Usia 6 bulan sudah bisa dengar suara ibu, bisa dengar suara bapak. Nyaman dia di dalam. Tiba-tiba keluar, terang, nangis. Yang dibutuhkan adalah rasa aman. Timang. Sampai dia 2 tahun, rasanya itu terus. Timang terus. Itu emosi. Jadi kalau misalnya itu nggak muncul, nggak ditimang segala macam, maka punya potensi anaknya nggak ngerti perasaan, dingin, atau sebaliknya gampang marah karena nggak bisa regulasi emosi. Baru 2 tahun tuh kan bicara manajemen. Jadi kalau ada yang masih, saya lihat masih pada muda-muda, bapaknya juga masih muda-muda, kalau mau punya planning punya anak lagi, betul sekolah pranikah itu penting. Jadi tahu, ini saya lagi kayak di posyandu sebenarnya, ini di posyandu di penyuluhan, gimana pentingnya selain ASI itu kan juga untuk stunting kan. Pentingnya ASI atau pentingnya ibu memang itu 2 tahun. Regulasi dan kemudian di usia 2 tahun ada satu vestibular sama proprioception, ada satu tugas perkembangan yang sangat penting dan kalau bisa nggak dilewati. Apa itu? Berangkang, bukan merayap ya, bukan gosot, bukan ngesot, berangkang. Berangkang itu adalah tubuhnya jauh dari lantai, karena kalau merayap kan lantai, nyapu lantai kan. Untuk apa itu Pak Bu? Merayap itu berangkang itu. Sendi, oke. Untuk kematangan tulang ekor sampai tulang belakang dipakai nanti pada saat SD kelas 1 biar bisa belajar nulis. Saya sering ditanya sama orang tua, Pak, syaratnya anak bisa baca tulis apa sih? Apa kira-kira? Berangkang. Bukan berangkangnya, yang bentuknya. Tapi syaratnya orang bisa baca tulis, anak kita bisa baca tulis, satu syaratnya bisa duduk dengan tenang. Kalau anak berangkang itu kan di usia sekitar 6-8 sampai sekitar 2-3 bulan. Ketika anak berangkang, dia sedang mematangkan tulang ekor, tulang belakang sampai tulang punggung sampai tulang belakang. Kenapa ya? Karena tumpuannya kan di sini. Maka dia gitu kan. Nah, untuk tangan, kekuatan tangan gitu ya otomatis. Maka pada saat coba ibu bayangkan, bapak dan ibu bayangkan ketika duduk. Duduk itu yang ditopang apa? Kita menopang yang dipakai untuk kita bisa duduk apa? Ini kan? Pinggul kan? Pinggul ada tulang ekor dari sini ke atas. Jadi anak yang tanpa berangkang, maka konstitusinya untuk bisa duduk jadi dia di kelas. Coba para ustazah coba cek. Nanti kalau ada anak yang duduk di kelas kemudian duduknya itu bentar-bentar begini, bentar-bentar panggil aja orang tuanya. Dulu berangkang nggak? Dulu berangkang nggak? Nah, ternyata karena anaknya nggak berangkang, terus kemudian nggak bisa baca tulis, akhirnya anaknya dijudge apa? Bodoh misalnya.
Kan kasihan. Tubuhnya dia nggak siap untuk duduk dengan tenang, sehingga dia tidak siap untuk belajar menulis dan membaca. Apalagi ketika udah kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kelas 3, kelas 4, 5 kan pendidikannya lebih banyak menyimak kan. Ustadznya seperti ini aja nyimak saya kan. Ini saya bisa lihat nih mana yang dulu belakang atau enggak. Karena dia kelihatannya buram, ini kayak yang belakang bukan. Tapi sih anteng, wah itu belakang dulu. Nah kalau kita tahu ilmunya, maka kita nggak mudah kemudian menyalahkan anak. Karena jangan-jangan kita yang salah. Kenapa? Anaknya baru ngomong 2 langkah, aku nanggung foto baru gitu, gendong maning. Baru mau ke sana mengangkat, aku mau narik apa? Kaplak digendong maning. Lah kapan dia mau berangkat sampai sana? Ada sesuatu yang tidak dilewati dari fase-fase kehidupan anak, sehingga pada saat dia dewasa, pada saatnya dia SD, nggak berhasil. Dan kita nggak tahu ilmunya akhirnya gitu. Sampai sini dulu ya.